Kenapa bencana, petaka, derita untuk orang kafir itu iza massakum? Karena ini pasti terjadi untuk mereka dan banyak terjadi untuk mereka. Jadi kalau ada orang kafir terlihat bahagia, itu yang disebut gurur, mata'ul gurur namanya, kesenangan yang menipu. Dia sebenarnya tidak bahagia. Makanya orang kafir itu sering ke diskotik, sering ke tempat hiburan, sering mabuk-mabukkan, pakai narkoba. Kenapa? Karena mereka sedang menderita sebenarnya. Dan menderita mereka itu sepanjang masa, setiap saat. Tidak pernah putus mereka menderita dan pasti menderita. Orang kafir itu pasti menderita. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahiman natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 140. Kita baca ayatnya, Ali Imran 140. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyamsaskum karhun faqad massal qaum karhun misluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhiza minkum syuhada wallahu la yuhibbu az-zalimin. Jika kamu mendapatkan luka, karhun, ya, kesulitan, kepayahan, luka. Ini konteksnya perang Uhud nih, karena sahabat banyak yang luka-luka di perang Uhud dan mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jika kamu mendapatkan luka, maka sesungguhnya mereka, kaum-kaum kafir itu juga sudah mendapat luka yang sama seperti kamu. Dan begitulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Ada yang menang, nanti kalah. Ada yang kalah, nanti menang. Ada yang menjabat, nanti jadi rakyat. Ada jadi rakyat, besok menjabat. Itu kami putarkan di antara manusia, kata Allah. Dan supaya Allah tahu orang-orang yang beriman di antara kamu. Apakah dia percaya dengan janji Allah? Apakah dia beriman dengan qadar Allah? Dan yang mati kami jadikan kamu sebagai syahid atau syuhada. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Nah, itu artinya surah Ali Imran 140. Apa yang menarik dari ini? Perhatikan syarat atau syarat pada ini ya. Iyamsaskum karhun. Jika kamu ditimpa luka, sakit, ya, payah. Di situ Allah menggunakan adat syarat atau instrumen andai, in iyamsaskum, in, jika. Syarat itu ada beberapa instrumennya atau adatnya. Di antaranya ada iza dan ada in, ya, ada juga law. Kenapa Allah tidak mengatakan iza yamsas, ya, yamsaskum, tapi in? Kenapa iza? Ya, apa bedanya iza dan in? Iza secara gramatikal, ya, itu menunjukkan makna qat'un, ya, pasti. Wa kasratul wuqu', dan banyak terjadi. Jadi iza itu pasti terjadi dan banyak sering terjadi. Itu iza. Kalau in itu, ya, zan wa qillatul wuqu'. Dia bisa terjadi, bisa tidak. Antara terjadi dan tidak itu ya 50% lah, 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak. Kalau iza pasti terjadi. Kalau in, zan, bisa terjadi, bisa tidak. Dan sedikit terjadinya. Kalau law, mustahil terjadi. Kalau law itu mustahil terjadi. Tidak mungkin terjadi. Itu kalau law begitu. Ya. Itu makanya ada orang berharap kalau diberi umur 1000 tahun, maka
diberi umur 1000 tahun itu lau yu'ammar alfasana. Jadi tidak mungkin, mustahil. Nah, kenapa tadi Allah tidak menggunakan iza? Ya, kenapa Allah gunakan in? Karena iza itu maknanya pasti dan banyak terjadi. Kalau in, boleh terjadi, boleh tidak, dan sedikit terjadi. Coba perhatikan surah Al-Baqarah 180. Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu apabila telah datang kematian, jika meninggalkan harta maka berwasiatlah. Di situ ada 2 syarat. Iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Ketika Allah menyebutkan datangnya kematian, iza hadara ahadakumul maut. Iza. Kenapa kematian itu iza syaratnya? Karena pasti terjadi dan banyak terjadi. Karena orang mati tiap hari. Kematian itu terjadi tiap hari. Entah berapa ribu, mungkin jutaan manusia bisa mati setiap hari. Karena kematian itu pasti dan banyak terjadi, maka syaratnya iza hadara ahadakumul maut. Tapi ketika syarat tentang meninggalkan harta ketika mati, in taraka khairan, jika kamu meninggalkan harta. Kenapa in? Ya karena orang mati boleh jadi meninggalkan harta, boleh jadi tidak meninggalkan harta. Karena tidak semua orang mati meninggalkan harta. Karena tidak semua orang yang mati meninggalkan harta. Boleh jadi punya harta, boleh jadi tidak. Dan bahkan justru lebih banyak yang meninggal tanpa meninggalkan harta. Karena itulah digunakan syaratnya in taraka khairan, bukan iza taraka khairan. Karena kalau iza taraka khairan berarti semua orang mesti meninggalkan harta. Pasti punya harta ketika mati. Tapi tidak, bisa jadi punya, bisa jadi tidak. Maka digunakan in. Tapi kalau kematian iza hadara ahadakumul maut, karena mati pasti dan banyak terjadi. Gitu. Coba perhatikan lagi surat Al-Maidah, ya, Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Hai orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan salat maka basuhlah wajah, tangan, maksudnya berwuduklah. Kenapa iza di sana? Iza qumtum ilas salat. Karena salat itu pasti. Ya minimal kita 5 kali sehari. Karena salat itu pasti pengerjaannya, maka iza pasti dan banyak dikerjakan, karena minimal sehari 5 kali itu kalau nak tambah dengan yang sunat. Makanya iza kumtum, bukan in kuntum. Kalau in kuntum ila salat berarti bisa jadi salat dikerjakan, bisa jadi tidak, dan salat mungkin saja sekali sebulan saja, maka iza. Tapi coba perhatikan lanjutan ayat itu, wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda au ala safarin, dan seterusnya. Ya, fatayamamu sa'idan thayyibah. Jika kamu junub maka mandilah. Di sana bukan iza. Bukan iza kuntum, in kuntum junub. Bila kamu junub mandi. Kenapa pakai in? Ya karena junub tidak setiap hari. Ya, tidak setiap saat. Tidak ada orang junub 5 kali sehari, ya jarang lah. 5 kali sehari junub tidak mungkin. Dan junub tidak kepastian. Ya bisa jadi junub sekarang, besok lagi atau besoknya lagi. Karena ini jarang terjadi dan kemungkinannya bisa terjadi, bisa tidak, maka in kuntum junuban, bukan iza. Begitu juga sakit dan safar. In kuntum marda au ala safar. Jika kamu sakit atau berjalan. Kenapa pakai in? Kenapa tidak pakai iza? Karena sakit tidak pasti. Ya bisa sakit sekarang, besok sehat, atau mungkin sehatnya panjang, sakitnya beberapa hari. Begitu juga safar. Safar tidak tiap hari kita safar. Dan safar tidak banyak kita, lebih banyak kita mukimnya ketimbang safarnya. Mungkin ada yang safar sekali setahun saja untuk jalan-jalan saja. Ya, selama itu dia di tempat tinggalnya saja, mukim dia. Nah, karena berjalan tidak banyak, karena sakit tidak banyak dan tidak pasti, maka in kuntum marda, syaratnya pakai in. Begitu. Nah, kita kembali ke Ali Imran dari 140. Kenapa digunakan iyam saskum karhun? Kenapa bukan izah? Untuk menunjukkan bahwa luka, derita, payah yang menimpa orang-orang beriman itu jarang, sedikit. Jarang dan sedikit.
kehancuran, kebinasaan, ya luka, derita untuk orang beriman itu sebenarnya tidak banyak, sedikit. Ya, coba perhatikan ya surat Al-Isra 67. Ya, Al-Isra 67. Untuk orang kafir nih, kata Allah, wa iza massakumudur. Di sana wa iza massakumudur fil bahri dalla man tad'una illa iya falamma najjakum minal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Ketika Allah bicara tentang orang-orang kafir yang ditimpa oleh ad-durru, oleh kepayahan, kesulitan, ya derita, maka iza massakum ad-durru, bukan in yamsaskum seperti yang tadi. Di Ali Imran tadi itu iyamsaskum. Allah tidak mengatakan iza massakum karhun seperti di surat ya, Al-Isra ini 67 ini. Bisa saja Allah mengatakan iza massakum karhun. Sebagaimana di sini iza massakumudurru. Bisa. Tapi tidak. Itu kenapa yamsas fi'il mudhari. Karena mudhari itu maknanya tajaddud. Dia berubah-berubah. Tidak tetap berubah-berubah. Ya, yang namanya ya sesuatu yang akan itu kan tidak tetap. Tapi kalau masa itu fi'il madi. Fi'il madi itu maknanya ya pasti, tetap pasti. Ya, itu makanya kiamat walaupun belum terjadi semuanya dengan fi'il madi. Iza zulzilatil ardu madi. Iza sama'un saqat madi. Ya, izal ardu mudat mati, semuanya mati. Kenapa? Pasti terjadi. Kenapa bencana, petaka, derita untuk orang kafir itu iza massakum? Karena ini pasti terjadi untuk mereka dan banyak terjadi untuk mereka. Jadi kalau ada orang kafir terlihat bahagia, itu yang disebut gurur, mataul gurur namanya, kesenangan yang menipu. Dia sebenarnya tidak bahagia. Makanya orang kafir itu sering ke diskotik, sering ke tempat hiburan, sering mabuk-mabukkan, pakai narkoba. Kenapa? Karena mereka sedang menderita sebenarnya. Dan menderita mereka itu sepanjang masa, setiap saat. Tidak pernah putus mereka menderita. Dan pasti menderita. Orang kafir itu pasti menderita. Jangan para hadirin mengira kalau dia hidupnya mewah, harta berlimpah, lalu mereka hidupnya enjoy. Dan enggak, mereka dengan tekanan hebat hidupnya itu. Itu kenapa mereka sering itu rekreasi ke sana, jalan ke sana. Karena mereka sedang dalam beban jiwa yang berat. Kenapa? Iza massakum. Karena ad-durru pasti datang ke mereka. Dan banyak menimpa mereka. Adapun untuk orang beriman, iyamsaskum karhun in. Ini sedikit terjadi, jarang terjadi, dan bisa terjadi, bisa tidak. Itulah ya kehebatan orang-orang yang beriman, bahwa kesulitan, derita, kepayahan sebenarnya Allah datangkan jauh lebih sedikit ya dibandingkan yang didatangkan ke orang-orang kafir. Makanya Allah menggunakan untuk orang beriman itu iyamsaskum karhun, sementara untuk orang kafir di Al-Isra 67 iza massakumudurru, bukan in yamsaskum ad-durru, tapi iza massakum dengan adat syaratnya iza menunjukkan makna qata pasti ya, dan yang massa dalam bentuk fi'il madi yang juga menunjukkan makna pasti, inqita, pasti terjadi. Nah, begitulah maksudnya ya firman Allah di surah Ali Imran 140. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.